Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Mendapat gelar sebagai artis cilik tersukses dan ratu sinetron era 2000-an, Marshanda memiliki sejumlah catatan merah, mulai dari kondisi mental, perceraian, konflik dengan ibu, hingga isu orang ketiga dan lain sebagainya. Semuanya bisa kamu simak pada konten hari ini, transformasi dan perjalanan hidup Marshanda yang sukses namun kontroversial. Namun sebelum terus menonton, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan informasi terbaik setiap hari. Debut di usia 6 tahun. Marshanda memiliki nama panjang Andriani Marshanda. Ia lahir di Jakarta 10 Agustus 1989. Marshanda memulai karirnya di industri hiburan sejak usia 6 tahun dengan membintangi iklan sebuah bank. Saat itu, ia ditawari casting iklan ketika menemani tantenya ke biro iklan. Setelah itu, ia membintangi banyak iklan untuk TV maupun media cetak. Pesona imutnya saat kecil menjadi daya tarik bagi biro iklan dan klien selalu mendapuknya sebagai bintang iklan. Saat berumur setahun saja, memang sudah terlihat kecantikannya, mirip sekali dengan potret Sienna saat kecil. Melejit lewat bidadari. Setelah menjadi bintang iklan, ia memulai karir aktingnya dengan berperan sinetron Gini Oh Gini tahun 1997. Tetapi namanya menjadi tenar usai membintangi sinetron Bidadari. Setelah Bidadari, wanita 31 tahun itu juga membintangi sederet sinetron pentingnya seperti Kisah Sedih di Hari Minggu dan Kisah Kasih di Sekolah. Hal itu sukses mendaulat dirinya sebagai ratu sinetron di era 2000-an. Sudah ada sekitar 20-an sinetron yang telah diperankannya. Tidak hanya di layar kaca, Caca juga membintangi sejumlah film, semisal Petualangan 100 Jam dan Kalau Cinta Jangan Cengeng. Sewaktu kecil, Caca panggilan akrabnya selalu terlihat dengan poni dan rambut hitamnya. Merambah karir bernyanyi. Saat masih bocah, Marshanda sebenarnya bercita-cita menjadi sarjana pertanian dan penyanyi hingga mengambil kelas vokal. Karena itu, ia pun tak melewatkan kesempatan mengisi lagu tema sinetron yang dibintanginya seperti Bidadari, Kisah Kasih di Sekolah, Anak Cucu Adam, termasuk lagu serial Tikus dan Kucing. Selain itu, ada juga sejumlah lagu religi, album kompilasi, dan album solo. Salah satu album solonya adalah album Cilik Bidadari yang dikomposeri Mendiang Papa Tebok. Saat itu, ia masih berumur 11 tahun, namun kecantikannya sudah mencuri perhatian publik. Berhijab hingga bipolar. Saat merilis single Bernafas Dengan Cintamu di tahun 2009, ia melakukan gebrakan dengan mengecat pirang rambutnya. Namun saat ulang tahun yang ke-21 tahun di 2010, Ibu Sienna memutuskan berhijab dan mengaku akan menolak tawaran sinetron jika harus melepas hijab. Namun Duta Lingkungan Hidup 2006 ini lantas menjadi viral setelah sejumlah videonya terlihat merendahkan beberapa teman SD-nya. Belakangan ia diketahui mengidap gangguan perubahan mood yang ekstrim dan cepat atau disebut bipolar sejak 2009. Pertama kali aku didiagnosa bipolar disorder adalah pada tahun 2009. Berseteru dengan ibunya. Pada 2014, Caca mengaku sempat diisolasi oleh ibunya Rianti Sofyan di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ibu sekaligus manajernya itu bahkan disebut menempatkan pengawal agar Caca tak melarikan diri. Menurut kuasa hukum Caca saat itu, Oce Kaligis, kliennya merasa sangat tertekan karena mengaku telah dieksploitasi dan dijadikan mesin ATM sejak kecil. Ia juga membeberkan jika ibunya sering memaksanya mengkonsumsi beragam obat agar bisa tenang. Namun Rianti membantah pernyataan putrinya. Ia mengatakan melakukan perawatan pada putrinya dengan mengkonsumsi sejumlah obat agar Marshanda bisa mengendalikan diri dari gangguan bipolar yang diidapnya.
ayahnya jadi pengemis. Pada 2016, publik kembali heboh ketika mengetahui ayah Marsyanda Irwan Yusuf terjaring razia oleh petugas saat melakukan operasi penertiban pengemis di kawasan Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Saat diamankan, kondisi ayahnya sangat memprihatinkan. Namun yang bikin salut, setelah mengetahui kabar ayahnya, Caca segera mengunjunginya di dinas sosial. Ia mengatakan hal itu sebagai kabar baik karena sejak 2 tahun terakhir ia memang mencari ayahnya. Ia mengaku tak malu dengan kondisi ayahnya dan menerima apa adanya. Transformasi outfit dan gaya rambut. Setelah bercerai di tahun 2014, Caca memutuskan melepas hijab. Tak berhenti membuat kontroversi, ia kemudian kerap mengubah gaya dan mewarnai rambutnya, hingga beberapa kali. Mulai dari coklat emas, pirang ungu, abu-abu, coklat muda, blond, hingga abu-abu hitam dan lain sebagainya. Tak hanya gaya rambut, dari segi tampilan outfit artis berdarah Minang itu juga tak ragu mengeksplorasi diri dengan gaya berbusana yang variatif, dari casual, seksi, elegan, dan lain sebagainya. Namun belakangan ia tampil lebih kalem dan dewasa dengan rambut hitam panjang dan lebih sering mengenakan outer, semisal blazer dengan warna lembut. Kehidupan asmara. Caca sempat menjalin asmara dengan aktor Baim Wong di tahun 2006. Mereka bahkan bermain sinetron bareng Benci Bilang Cinta. Namun mereka bubar di tahun 2007. Caca lalu berpacaran dengan presenter Ben Kasyafani hingga menikah di tahun 2011. 2 tahun kemudian putri pertama mereka, Sienna Amira Kasyafani, lahir dengan selamat. Disayangkan pada 2014 mereka berpisah. Diisukan mantan personal slang Reynol Effendi jadi orang ketiga retaknya rumah tangga Ben Caca. Tetapi hal itu dibantah oleh Reynol. Setelah menjanda, Caca sempat berhubungan dengan Egy John, namun putus setelah berseteru dan menuduh Caca berselingkuh. Beberapa pria setelah itu sempat dekat dengan pewaris Hotel Sofyan ini, antara lain Jay Suta, Eriko Miharja, dan belakangan diisukan dekat dengan Arya Satria Klaprot. Ia disebut menjadi pelakor keretakan hubungan Arya dan istrinya Karen Por. Caca bahkan pernah digosipkan dekat dengan ayahnya di sinetron Bidadari Marcelino Lefran dan juga aktor Rezky Aditya. Di usianya yang ke-31 tahun ini, sepertinya badai kehidupan yang mengadang pelantun kisah sedih di hari Minggu itu telah surut. Ia sepertinya sudah bisa memanage dirinya dengan tampil lebih dewasa, mengurus buah hati, dan sudah kembali mesra dengan sang ibunda. Selain masih eksis di layar hiburan, ia juga sering mengunggah keseharian dirinya lewat channel YouTube miliknya bernama Mars. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai kelar. Yuk urun pendapatmu di bawah sana tentang perubahan sang bidadari. Sekalian klik like dan share ya. Sampai ketemu besok.